Yo, what's up bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sahabat Dirga Official di sini. Nah, jadi bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi ini saya akan mereaction video parodi yang kocak tentunya seputar saksi-saksi di sidang MK kemarin. Yuk langsung saja ke videonya, tidak usah lama-lama. Yuk gas. Abah giftnya tumben nyala, nggak akan jadi masalah kan? Oh nyala ya giftnya? Apa artinya kalau giftnya nyala itu? Mati ini gimana? Perasaan tadi nggak nyalain gift ya? Apa ada yang kepencet ya? Sebentar. By the way, giftnya apa ini? Kalau ada yang mau ngebantuin, terima kasih. Nggak ada tutorialnya ya di sini ya. Abah masih batuk ya, masih sedikit. Nah ini gimana cara matiin fitur GIF nih? Bentar, pertama saya tanya Google lagi. Menu. Sebentar. Berapa yang dia coblos tahu? Sepengetahuan saya kurang lebih 15. 15. Tahu dari mana jumlah itu? Saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan. Ketika itu ada di mana dia, saudara? Saya di tempat kejadian, saya di TPS-nya. Di TPS-nya? Iya. Boleh mau masuk TPS? Boleh. Di bilik itu? Saya di samping saksi-saksi. Di samping saksi-saksi. Iya. Terus nyoblosnya bukan di bilik? Nyoblosnya di bilik. Di bilik. Bagaimana bisa tahu, kan ketutup? Saya aja dengan istri saya masuk itu noleh samping nggak bisa loh. Anda duduk di tempat duduk saksi bagaimana? Terlihat secara langsung, Mbak. Loh, kan kalau di dalam bilik kan tidak secara langsung terlihat. Iya, saya punya rekaman videonya. Oh, bukan. Kita tangkap dulu dengan visual secara sederhana dulu. Anda kan duduk di deretan saksi. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Di awal persidangan ini, kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu ya. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tidak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, Ya. yang tengah. Ya. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Itu. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Ya sudah. Dan kalau waktu kejadiannya itu kan malam hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Ini sebentar. Ini kegiatannya seperti apa sih Pak? Forumnya... Kegiatannya itu mohon maaf ya, saya praktekkan ya. Sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua. Berbaris. Di lapangan ini? Di depan rumah, di ketua RT.
Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Camat, HP-nya di sini dipegang, gitu. Dan setelah itu, ini 18 orang ya. setelah itu gitu Pak. Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Ada Bapak buktinya, nggak- bukti saya laporannya saya Pak, udah berikan Pak. ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan. Ya? Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti Sudah, itu. Sudah, cukup. Kalau begitu, Iya. Pak iya sudah. Gimana Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Bapak Ibu semuanya, Iya, kenapa Pak? punya HP tidak? Punya Pak. Ada HP gini ada ya? Iya Pak, nih ada Pak. Emang kenapa Pak? Nah, Bapak Ibu sekalian, HP ini dipakai untuk komunikasi. Oh, jadi HP ini buat komunikasi gitu Pak. Kirain HP ini cuman buat live TikTok gitu Pak. Maaf Pak, bercanda. Tapi ngomong-ngomong, ini baterainya udah 24% Pak. Gimana sih Pak biar baterainya ini awet gitu Pak? Disimpan di tas. Oh, jadi disimpan di tas gitu biar awet baterainya Pak. Ada cara lain lagi nggak Pak biar baterainya ini tambah awet gitu? Karena tahu-tahu baterainya 24% aja gitu Pak. Gimana? Ada cara lain lagi nggak Pak? Jangan dipakai sepanjang jalan. Jadi nggak boleh dipakai sepanjang jalan gitu Pak. Tapi kalau sepanjang jalan kenangan, boleh nggak Pak? Maaf Pak, bercanda. Terus, apalagi gunanya Pak kita punya HP ini Pak? Gunakan untuk mendongeng pada anak-anak. Ceritakan perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian. Begitu ya Pak. Jadi nanti akan aku ceritakan kepada anakku tentang perjalanan hidup yang aku alami selama ini. Aku akan bercerita tentang pilpres di tahun ini. Ya, jadi pilpres di tahun ini adalah pilpres yang sangat teruat dan terumit sepanjang sejarah hidup yang selama ini aku jalanin. Bukan begitu Pak? Ya. Gitu ya. Menjelang hari penyoblosan, tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga Pak. Namanya siapa? Ah, ya namanya tetangga lah. Nah, itulah Pak. Saya melihat aja Pak. Tetangga-tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh Pak. Ini di pengadilan Pak, kalau Iya Pak. Iya. keterangan begitu nanti nggak Maaf bisa yang mulia. dipakai. Iya. Jadi yang membagikan langsung Kepling, tapi Kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Demikianlah yang saya sampaikan ini, saya siap disumpah. Kan sudah disumpah tadi. Iya, menurut agama saya, kepercayaan saya, agama saya, Pak. Demikianlah yang mulia. Ya, tapi Bapak tetap nggak mau menyampaikan tuh nama tetangga itu. Ya, Pak. Nama tetangga tadi. Iya. Tetangga menyampaikan, tetangga itu enggak apa Pak, ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan mungkin video ini akan tayang saat lebaran. Saya Dirga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat berkumpul dengan keluarga
Nah, sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.